Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai representasi data, kompresi data citra statis. Nah, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Syahidatul Islamiyah. Kemudian ada Iko Mangsucita Dharma, Abdullah Al-Hayat, Muhammad Yasir, Frida Mimi Wahyuni, Rida Entim Aprilia, dan juga Eka Wahyu Hidayati. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh Muhammad Yasir. Kepadanya saya persilahkan. Baik, langsung saja ke materi yang akan saya bawakan, yaitu kompresi citra. Kompresi citra adalah proses untuk meminimalisasi jumlah bit yang mempresentasikan suatu citra sehingga ukuran data citra menjadi lebih kecil. Pada dasarnya, teknik kompresi citra digunakan pada proses transmisi data atau data transmission dan penyimpanan data atau data storage. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri. Mengapa perlu kompresi citra? Kenapa sih kita harus melakukan kompresi citra? Jadi seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi mengenai apa itu kompresi citra. Jadi di sini saya akan menjelaskan alasan kenapa kita harus melakukan kompresi citra. Yang pertama, karena data citra itu umumnya berukuran besar. Seperti yang kita ketahui, data yang bentuknya citra atau gambar biasa ukurannya itu lebih besar daripada data yang berbentuk dokumen atau teks di device kita. Kemudian yang kedua itu tidak praktis dalam penyimpanan, proses, dan transmisi. Kenapa tidak praktis dalam penyimpanan? Karena ukurannya yang besar sehingga dia itu akan memakan banyak memori dalam device kita. Kemudian juga ketika kita ingin memproses data yang berupa citra ini, dia itu diperlukan waktu yang cukup lama, dan juga dalam mentransmisikan file ini dia itu dianggap tidak praktis. Yang ketiga itu diperlukan reduksi atau pemampatan data. Nah, pemampatan data inilah yang kita sebut dengan kompresi. Caranya itu dengan mengurangi redundansi atau duplikasi data. Jadi redundansi itu sendiri, dia itu seperti bagian data yang tidak mengandung informasi terkait, atau dia itu bisa dikatakan sebagai informasi yang telah berulang sehingga tidak begitu dibutuhkan atau perlu untuk dibuang untuk mengurangi penyimpanan yang besar pada data citra. Selanjutnya, tujuan dari kompresi citra. Nah, tujuan dari kompresi citra itu sendiri ada dua. Yang pertama, mengurangi redundansi. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, redundansi itu seperti adanya pengulangan data. Jadi biasanya data yang berupa citra atau gambar itu dia memiliki banyak informasi-informasi yang berulang yang sebenarnya tidak begitu diperlukan, sehingga diperlukan kompresi citra agar data yang berulang tersebut bisa dibuang saja tanpa mengurangi kualitas dari gambar atau citra itu sendiri. Kemudian yang kedua, dia meminimalkan kebutuhan memori. Jadi dia karena dikompresi citra artinya dikurangi jumlahnya atau besar dari file itu sendiri, maka dia otomatis akan meminimalisir atau meminimalkan kebutuhan memori yang diperlukan oleh device kita dalam menyimpan file citra tersebut. Selanjutnya, manfaat dari kompresi citra. Di sini manfaatnya itu yang pertama, waktu pengiriman data pada saluran komunikasi data menjadi lebih singkat. Kenapa? Karena data citra yang telah dikompresi dia itu ukurannya sudah lebih kecil dari sebelumnya, sehingga dalam mengirimkan data yang berupa citra dalam saluran komunikasi data itu bisa memakan waktu lebih singkat daripada sebelumnya. Kemudian yang kedua, itu membutuhkan ruang memori dalam storage lebih sedikit dibandingkan citra yang tidak dikompres. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, karena sudah dikompres, kemudian dia ukurannya menjadi lebih kecil, jadi dia storage-nya akan lebih sedikit daripada citra yang tidak dikompres sama sekali. Dan juga lebih efektif karena kenapa? Data yang telah dikompres dan tidak itu biasanya kualitasnya mirip. Biasanya tidak terdapat perbedaan apapun antara citra yang telah dikompres dan yang tidak dikompres, sehingga alangkah lebih baiknya kita untuk mengompres citra untuk meminimalkan storage atau memori pada device yang kita miliki.
Oke, kemudian selanjutnya klasifikasi teknik image compression akan dibawakan oleh teman saya. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi teknik image compression. Pada klasifikasi teknik image compression ini sebenarnya terbagi atas dua. Yang pertama, kompresi lossy dan kompresi lossless. Namun di sini yang saya akan jelaskan yaitu hanya kompresi lossy. Algoritma kompresi dikatakan lossy atau disebut juga irreversible jika tidak dimungkinkan untuk membentuk data asli yang tepat sama dari data yang sudah dikompresi. Ciri-ciri dari kompresi lossy ini yaitu yang pertama, menghasilkan citra asli kompresi yang hampir sama dengan citra semula. Dalam proses kompresinya, ada informasi yang hilang, namun dalam batasan toleransi tertentu. Kedua, biasanya digunakan pada citra foto atau image lain yang tidak terlalu memerlukan detail citra, di mana kehilangan bitrate foto tidak berpengaruh pada citra itu sendiri. Dan ciri-ciri yang lainnya yaitu rasio kompresinya yang tinggi, dan algoritma kompresi lossy ini telah banyak dikembangkan, diantaranya menggunakan kuantisasi, fraktal, wavelet, dan lain-lain. Teknik ini mengubah detail dan warna pada file citra menjadi lebih sederhana tanpa terlihat perbedaan yang mencolok dalam pandangan manusia, sehingga ukurannya menjadi lebih kecil. Contoh dari aplikasi lossy compression ini yaitu transmisi citra pada bandwidth saluran komunikasi terbatas. Dan untuk contoh format file yang digunakan yaitu di sini dengan kompresi JPEG dan MPEG. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, langsung saja. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi teknik image compression. Jadi pada kompresi lossless, algoritma kompresi dikatakan lossless atau disebut juga reversible jika dimungkinkan untuk membentuk data asli yang tepat sama dari data yang sudah dikompresi. Tidak ada informasi yang hilang selama proses kompresi dan dekompresi. Adapun ciri-cirinya tersebut, yang pertama itu menghasilkan citra hasil kompresi yang tepat sama dengan citra semula. Yang selanjutnya, rasio kompresi juga itu sangat rendah atau terbatas. Contoh format file dengan kompresi lossless yaitu ada GIF, ada PCX, ada BMP, ada TIFF, ada TRG, dan terakhir ada PGM. Baik, cukup sekian, saya kembalikan. Oke, next untuk format file citra akan dibawakan oleh pemateri selanjutnya yaitu teman saya. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Intima Aprilia dengan NIM S1S1 19076. Di sini saya akan melanjutkan materi format file citra. Yang pertama ada JPEG atau JPG atau Joint Photographic Expert Group. JPG adalah jenis data yang dikembangkan oleh Point Photographic Expert Group atau JPEG yang dijadikan standar untuk para fotografer profesional. Seperti metode yang digunakan oleh format zip yang digunakan untuk menggunakan pengulangan dalam data untuk kemudian dikompresi. JPG mengkompresi data gambar dengan cara mengurangi bagian-bagian dari gambar untuk memblok piksel dalam gambar tersebut. Kelebihannya, yang pertama sudah digunakan menjadi standar gambar di internet. Yang kedua, jenis data yang bisa dikirim dan dilihat secara bebas. Yang ketiga, memudahkan dalam mengunduh foto. Kekurangannya yaitu yang pertama, tidak begitu baik untuk menyimpan gambar pajangan atau artistik. Yang kedua, tidak ideal untuk penggunaan tipografi dan script lain.
karena objek itu kadang menjadi sama atau blur. Yang ketiga, media penyimpanan terbatas. Yang kedua ada GIF atau Graphic Interchange Format. Tipe file GIF ini memungkinkan penambahan warna transparan dan dapat digunakan untuk membuat animasi sederhana. Tetapi sekarang ini standar GIF hanya maksimal 256 warna saja. Salah satu ciri khas tipe gambar berekstensi GIF adalah bisa memainkan animasi gambar sederhana. Kelebihannya yaitu yang pertama, mendukung animasi gambar, yang kedua bersifat tidak pecah-pecah, yang ketiga menggunakan kompresi tidak menghilangkan data. Kekurangannya yaitu tidak cocok digunakan dalam fotografi modern. Yang kedua, penyimpanan data gambar terbatas. Yang ketiga, gambar GIF berukuran lebih kecil daripada JPG. Nah, baik, saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya. Selanjutnya itu ada PNG atau Portable Network Graphics. Nah, PNG ini digunakan untuk operasi sistem yang menggunakan teknik lowest dan mendukung kedalaman warna 48 bit, tingkat ketelitian samping 1248 dan 16 bit, serta teknik pencocokan warna yang lebih canggih dan akurat. Nah, PNG atau Portable Network Graphics ini adalah salah satu format penyimpanan citra yang menggunakan metode pemadatan yang tidak menghilangkan bagian dari citra tersebut. Adapun kelebihan dan kekurangannya yaitu yang pertama kelebihannya adanya warna transparan dan alpha. Selanjutnya ada kompresi tidak menghilangkan data, penayangan citra secara progresif, dan file dapat diatur jumlah warnanya sehingga kompresi file PNG lebih baik daripada GIF. Nah, kekurangannya yaitu PNG belum populer sehingga sebagian browser tidak mendukungnya, dan PNG juga tidak mendukung penyimpanan multigambar untuk membuat animasi gerak seperti GIF. Nah, selanjutnya itu ada BMP atau bitmap. Nah, tipe file BMP atau bitmap ini umum digunakan pada sistem operasi Windows dan umumnya file BMP ini tidak dikompresi maka ukurannya besar. Nah, file BMP ini menangani file grafis di sistem operasi Microsoft Windows. Umumnya file BMP ini tidak dikompresi, maka ukurannya besar. Keuntungannya adalah kesederhanaannya diterima luas dan dikenali program-program Windows. Biasanya digunakan oleh aplikasi dan sistem operasi Microsoft Windows dan merupakan kompresi tipe lowest. Nah, selanjutnya itu adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu dapat dibuka oleh hampir semua program pengolah gambar, dan file BMP memiliki ukuran yang jauh lebih besar daripada tipe-tipe yang lain, dan dapat ditambahkan efek khusus tertentu sehingga dapat membuat objek tampil sesuai keinginan. Nah, kekurangannya efek yang didapatkan lebih dari berbasis bitmap, yakni akan terlihat pecah atau berkurang detailnya saat dicetak pada resolusi yang lebih rendah. Nah, selanjutnya itu objek gambar tersebut memiliki permasalahan ketika diubah ukurannya, khususnya ketika objek gambar diperbesar. Selanjutnya itu ada TIFF atau Target Interest File Format. Nah, TIFF ini merupakan format file terkompresi yang biasa digunakan di paket desktop publishing dan juga merupakan format file bagi percetakan yang diindikasikan dengan ekstensi. Nah, adapun kelebihan dan kekurangannya, yang pertama itu kelebihannya. Nah, kelebihannya itu formatnya lebih fleksibel dari format gambar bitmap, dan selanjutnya itu dapat menyimpan berbagai tipe gambar. Misalnya 1 bit dan grayscale 8 bit, 24 bit, RGB dan lain-lain. Nah, kekurangannya ukuran filenya yang masih terlalu besar untuk sekedar keperluan sharing dan preview gambar, dan tidak semua perangkat bisa membaca gambar dengan format TIFF. Mungkin itu saja dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, untuk selanjutnya mengenai kompresi file citra.
Jadi terdapat beberapa cara untuk mengkonversi format file citra dari satu format ke format yang lainnya. Yaitu yang pertama bisa menggunakan aplikasi berbayar seperti Adobe Photoshop. Kemudian langkah-langkah dalam kompresinya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terus yang kedua ada menggunakan program software image converter yang dapat digunakan secara gratis dan digunakan secara online. Yang pertama itu ada YouConvert.it, kemudian ada Cool Utils Online Image Converter, dan juga Adapter yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dengan memberikan contoh cara mengkonversi atau mengkompres file citra ke file lain menggunakan beberapa software. Di sini yang pertama saya akan menggunakan software Photoshop. Langsung saja kita buka software Photoshop-nya. Kita klik new. Oke. Langsung saja kita drag gambar yang akan kita kompres atau file. Nah, pada di gambar ini saya akan mengkompres atau mengecilkan filenya sedikit dengan cara buka file, kemudian klik export, lalu pilih save for web. Nah, di sini kalian bisa mengedit sesuai kemauan kalian. Caranya yaitu di sini karena kita akan mencari kualitas gambarnya di bawah 100 KB, maka kita menurunkannya kualitasnya menjadi 50% misalnya. Nah, bisa kalian lihat ukuran gambarnya menjadi 73 KB. Kemudian cara lainnya yaitu, coba kita save dulu. Save. Dari yang sebelumnya gambarnya itu memiliki ukuran 150 KB, berhasil saya turunkan menjadi 73 KB. Kita coba cara lain. Sama seperti tadi, kita drag gambar atau file yang akan kita kompres. Caranya tidak jauh beda, tapi ada sedikit hal yang kita lakukan. Klik export, kemudian export for web, save for web. Lalu kita gunakan preset yang telah disediakan oleh software Adobe. Di sini ukuran file awalnya itu 57 KB. Kita bisa turunkan menjadi 22 KB dengan menggunakan preset yang ada di software Photoshop-nya. Atau kita bisa ganti format filenya menjadi PNG. Namun PNG memiliki ukuran yang cukup besar untuk ukuran web. Kita coba untuk format GIF. Di sini ada beberapa pilihan. Nah, format GIF. Yang jelas, kalian bisa mengatur ukurannya menggunakan beberapa format yang ada di dalam preset Adobe Photoshop. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara mengkonversi file menggunakan web yang tersedia secara online dan gratis. Setelah sebelumnya, saya telah menjelaskan cara mengkonversi menggunakan software berbayar Adobe Photoshop. Langsung saja, kita buka mesin pencarian Anda. Lalu perlu saya sebutkan ada beberapa website penyedia konversi file secara gratis, yaitu yang pertama Utils, kemudian ada Cool Utils dan Adapter. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh cara menggunakan website Utils.
you converted. Sebenarnya mengkonversi menggunakan website jauh lebih mudah dan jauh lebih simpel dibandingkan dengan menggunakan software Adobe Photoshop. Namun kekurangannya Anda harus online atau terhubung ke jaringan. Langsung saja kita tinggal menambahkan gambar apa atau file apa yang akan Anda konversikan atau kompres. Di sini bisa kalian lihat file tab yang akan saya konversikan yaitu JPEG file dengan ukuran file 472 KB. Di sini kita langsung pilih convert to select forget target format atau kita pilih akan dikonversi ke format apa. Di sini ada BMP, DPX, GIF, ISO, JPG, PBM, dan lain-lain. Di sini saya akan pilih dengan format PNG. Kemudian klik captcha lalu tekan convert. Setelah itu website akan secara otomatis mengkonversi. Nah, di sini kalian bisa lihat tipe filenya telah berubah dari JPG ke PNG. Setelah itu kita langsung saja download. Nah, Baik, demikian apa yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.